Tanpa disadari, di saat kita mengunjungi suatu tempat yang baru, tiba-tiba kita merasakan perasaan luar biasa, bahwa kita pernah ke tempat ini sebelumnya. Mengalami déjà vu bisa memberi makna kebangkitan spiritual sudah di depan mata, tapi apa sebenarnya yang alam semesta coba sampaikan kepada kita? Apa yang harus dilakukan saat kita mengalaminya, dan menjelaskan apa sebenarnya perasaan tersebut? Agar tidak penasaran dan memahami tentang déjà vu, simak video ini sampai habis ya. Déjà vu adalah tanda positif bahwa kita berada di jalur yang benar. Ini adalah pemandu kita yang menunjukkan orang-orang dan tempat-tempat yang penting bagi tujuan kita. Mengalami déjà vu bisa berarti kita mengingat pengalaman kehidupan masa lalu kita yang memberi petunjuk bahwa apa yang kita lakukan membimbing kita menuju takdir kita. Mengalami déjà vu seringkali merupakan tanda bahwa hubungan spiritual kita sedang berkembang. Mata ketiga dan intuisi kita jelas membantu mewujudkan impian kita. Berikut makna spiritual déjà vu. Kita berada di jalan yang benar. Mengalami déjà vu merupakan pertanda positif bahwa hal-hal baik akan menghampiri kita. Mungkin rasa ini menjadi pemandu semangat yang mendorong kita sepanjang jalan, menunjukkan bahwa kita semakin dekat dengan tujuan kita. Ini akan membuka mata dan menyadari bahwa kita berada tepat di tempat yang kita inginkan. Déjà vu adalah pertanda baik jika kita mempertanyakan tujuan atau keputusan kita. Déjà vu ada untuk memastikan bahwa perubahan yang kita lakukan adalah perubahan yang benar. Kita mengingat kehidupan masa lalu kita. Kita mungkin benar-benar pernah mengalami situasi yang membuat kita mengalami déjà vu, hanya saja tidak dalam hidup saat ini. Mungkin ratusan atau ribuan tahun yang lalu kita merasa pernah tinggal di tempat yang kita kunjungi atau menjadi belahan jiwa dengan orang yang baru kita temui. Déjà vu adalah cara bagi jiwa dan kehidupan masa lalu kita untuk membimbing kita di sepanjang jalan kita, menunjukkan kepada kita siapa atau apa yang penting bagi tujuan kita. Di mana kita berada, apa yang kita lakukan, dengan siapa kita, dan bagaimana perasaan kita ketika kita mengalami déjà vu adalah petunjuk tentang jalan spiritual kita, jadi gunakan informasi ini untuk memandu keputusan kita. Kita bisa bermeditasi untuk berhubungan dengan kehidupan masa lalu kita. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan petunjuk tentang tujuan kita dan hal apa yang perlu kita pelajari. Koneksi spiritual kita berkembang. Jika kita baru memulai perjalanan untuk menjadi lebih spiritual, déjà vu seringkali berarti kita berada di jalur yang benar. Ini bisa menjadi tanda bahwa kita sedang membuka mata ketiga dan memperdalam intuisi kita. Ini membantu kita melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas, yang membuat tujuan kita lebih kuat dan jalan menuju tujuan itu lebih mudah dinavigasi. Saat kita mengalami déjà vu, berhentilah dan biarkan perasaan itu menguasai kita. Catat pesan apapun yang kita rasakan dari diri kita dan masukkan ke dalam latihan spiritual kita. Kita memiliki mimpi waskita. Kita mungkin merasa bahwa kita pernah melakukan atau melihat sesuatu sebelumnya karena kita memimpikannya terjadi. Ini bisa menjadi tanda bahwa kita seorang peramal, atau memiliki kemampuan untuk merasakan dan memprediksi masa depan. Meskipun kita tidak ingat mimpi waskita kita, déjà vu yang kita rasakan membawa kita ke jalan yang kita ramalkan dalam tidur kita. Jadi, anggaplah perasaan akrab yang menakutkan ini sebagai konfirmasi bahwa kita sedang menuju ke arah yang benar. Kita sering mengembangkan mimpi waskita seiring pertumbuhan hubungan spiritual kita. Mimpi sering dianggap sebagai jembatan antara alam fisik dan spiritual. Mimpi adalah cara bagi jiwa dan leluhur kita untuk menyampaikan pesan kepada kita. Malaikat pelindung kita mengirimi kita pesan. Karena keterbatasan kita, mereka tidak dapat berbicara langsung kepada kita. Jadi, mereka mungkin menarik perhatian kita dengan déjà vu untuk menunjukkan bahwa kita semakin dekat dengan tujuan kita. Kita mungkin mengalami déjà vu saat bertemu seseorang yang akan membantu kita sepanjang perjalanan dan memandu kita di sepanjang jalur spiritual kita. Catat semua yang kita ingat tentang pengalaman déjà vu kita, seperti apa yang kita rasakan, di mana kita berada, dan apa yang kita lakukan. Kemudian, ucapkan terima kasih kepada malaikat pelindung dan pembimbing kita atas bimbingan dan pesan mereka. Kita mengakses ingatan leluhur kita.
Deja vu mungkin memicu pengalaman dan pengetahuan penting bagi leluhur kita. Mereka mungkin terhubung dengan kita untuk berempati dengan situasi kita atau menunjukkan cara melakukan sesuatu. Kita mungkin baru pertama kali mengerjakan atau membuka usaha baru dan mengkhawatirkan resiko yang akan terjadi saat kita mengalami deja vu. Ini mungkin pertanda bahwa salah satu leluhur kita memberi pesan kepada kita, jadi mereka meminta kita untuk mempercayai naluri kita karena kita memiliki pengetahuan di dalam diri kita. Frekuensi getaran kita cocok dengan seseorang atau sesuatu. Dalam lingkaran spiritual, setiap orang dan benda mempunyai frekuensi getaran tertentu. Saat kita bertemu seseorang atau melakukan kontak dengan sesuatu yang sesuai dengan suasana hati kita mungkin merasakan perasaan deja vu yang sangat familiar. Ini biasanya merupakan tanda bahwa mereka penting bagi perjalanan spiritual kita, jadi periksalah apa arti kehadiran mereka dalam hidup kita. Misalnya, kita mungkin merasakan deja vu saat mengambil benda tertentu. Ini adalah tanda untuk menggunakan benda ini untuk membimbing kita dalam misi hidup kita. Mengalami deja vu saat bertemu seseorang bisa menjadi pertanda bahwa dia adalah jiwa kembarmu. Jika cocok dengan frekuensi kita, mungkin itu adalah separuh jiwa kita yang sedang mencari. Hidup kita akan berubah. Mengalami deja vu seringkali merupakan tanda bahwa kita sedang mengalami kebangkitan spiritual. Ini adalah cara bahwa perubahan dan realisasi hidup yang positif akan segera terjadi. Kita berada di jalur yang benar menuju pencerahan, jadi percayalah pada naluri kita dan proses untuk mencapainya. Ketika kebangkitan spiritual sudah dekat, kita mungkin merasa lebih terhubung dengan alam semesta. Alam semesta menyuruh kita untuk hadir. Jika kita stres atau merasa terputus dari spiritualitas kita, deja vu mungkin bisa menjadi pengingat untuk keluar dari pikiran kita. Ini adalah cara alam semesta memberitahu kita untuk memperhatikan dan merasakan hubungan kita dengan dunia fisik dan spiritual. Kebangkitan spiritual mungkin sudah dekat, jadi gunakan momen deja vu kita untuk merasakan energi alam semesta dan kemana energi tersebut mencoba membawa kita. Latihlah kewaspadaan, seperti bermeditasi atau berjalan-jalan di alam, untuk kembali berhubungan dengan spiritualitas kita. Bermeditasi juga merupakan cara yang bagus untuk fokus pada pengalaman deja vu kita dan menguraikan pesan-pesan yang diberikan alam semesta kepada kita. Sebuah tanda yang memperingatkan kita tentang sesuatu. Deja vu umumnya merupakan pertanda positif, tetapi terkadang ini merupakan cara untuk memperingatkan kita tentang situasi atau orang-orang di sekitar kita. Indera kita biasanya meningkat ketika kita mengalami deja vu, jadi periksalah perasaan kita dengan sungguh-sungguh. Apakah seseorang memberikan kesan buruk kepada kita, atau apakah kita berada di tempat yang membuat kita gelisah? Jika ya, pemandu kita akan memberitahu kita bahwa tujuan kita bukan untuk mereka. Deja vu biasanya hanya berlangsung selama beberapa detik, tetapi jika kita kesulitan menghilangkannya, tarik napas dalam-dalam beberapa kali, hitung sampai 10, dan alihkan perhatian kita dengan menonton TV. Deja vu adalah sensasi luar biasa bahwa ada sesuatu yang familiar bagi kita. Deja vu secara harfiah diterjemahkan menjadi, sudah terlihat, dalam bahasa Perancis. Ini adalah perasaan yang luar biasa atau menakutkan bahwa kita pernah berada dalam situasi yang sama sebelumnya, meskipun kita tahu bahwa kita belum pernah mengalaminya. Kita mungkin mengalami deja vu saat melakukan sesuatu yang biasa, seperti pergi ke suatu tempat, atau saat bertemu orang baru dan langsung merasakan koneksi dengannya. Itulah beberapa makna deja vu secara spiritual. Terima kasih.